Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi sehat sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan kita, yaitu di dalam mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana. Materi yang akan saya berikan pada hari ini yaitu tentang ajas-ajas dalam hukum acara pidana. Ajas-ajas di dalam hukum acara pidana ini merupakan prinsip dasar yang harus ditaati. Oleh karena itu, hukum acara pidana ini mengenal ajas yang bersifat khusus dan bersifat umum. Adapun ajas-ajas umum yang dimaksud adalah ajas umum, ajas yang menjadi dasar berlaku di semua tingkat pemeriksaan. Nah, ajas umum ini ada yang disebut dengan ajas kebenaran material, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran material. Aspek material yakni suatu kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian ajas lanjutnya masih di dalam ajas umum, yaitu ajas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Apa yang dimaksud dan yang diinginkan dengan ajas yang bersifat cepat ini? Dalam pelaksanaan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian ajas yang sederhana dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simpel, singkat, dan tidak berbelit-belit. Kemudian ajas biaya murah. Penyelenggaraan peradilan ditekankan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan. Masih di dalam ajas umum, ada juga ajas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Ajas ini dapat dijumpai dalam penjelasan umum KUHP butir 3 huruf E. Juga dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman nomor 14 tahun 70. Kemudian pasal 8 ini berbunyi, setiap orang yang sudah disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ajas praduga tak bersalah ini ditinjau dari segi teknik penyelidikan, dinamakan dengan prinsip akusator. Selanjutnya, apa yang disebut dengan akusator bisa saudara baca di dalam PPT ini. Kemudian ajas praduga bersalah. Nah, kebalikan ini ya dari ajas praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Maaf, ini ada kesalahan ketik ya. Jadi ajas praduga bersalah ini bukan presumption of innocence ya. Nah, ajas praduga bersalah ini yaitu ajas yang menganggap seseorang itu bersalah sampai pada pengadilan yang mengatakan tidak bersalah, sehingga beban pembuktian ada pada tertuduh atau terdakwa. Nah, di sini terdakwa harus membuktikan bahwa dia memang sungguh-sungguh tidak bersalah. Jadi pembuktiannya memang dibebankan kepadanya ya, bukan kepada jaksa penuntut umum. Nah, pada ajas praduga bersalah ini terdapat di dalam pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saudara baca di dalam PPT ini atau saudara buka Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ajas inquisitoire
Ya, ajas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. Ajas ini menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali seperti bantuan hukum dan ketentuan dengan keluarganya. Nah, ajas ini juga menekankan ya untuk rahasia tertutup ya. Jadi seperti delik kesusilaan ya, dia bersifat tertutup, tidak terbuka. Kemudian ada ajas-ajas khusus ya. Ajas-ajas khusus adalah ajas yang berlaku dan berkenaan dengan dilakukannya persidangan di pengadilan. Ajas-ajas tersebut adalah satu, ajas legalitas dan oportunitas. Sebagaimana saudara ketahui pada mata kuliah hukum pidana semester kedua saudara sudah belajar apa yang disebut dengan ajas legalitas ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan ajas oportunitas. Untuk ajas legalitas saudara baca KUHP ya, pasal 1 ayat 1. Kemudian ajas oportunitas ini adalah suatu ajas di mana jaksa diberikan kesempatan atau kewenangan untuk tidak menuntut demi kepentingan umum. Misalnya untuk tidak menuntut orang yang sangat berpengaruh di masyarakat oleh karena bila dituntut dikhawatirkan terjadi gejolak yang dapat menghancurkan negara. Kemudian ajas sidang terbuka untuk umum. Nah, tadi ajas yang tertutup, sekarang ajas yang terbuka, yaitu hak dari publik untuk menyaksikan jalannya peradilan kecuali dalam hal-hal tertentu. Artinya pemeriksaan, pendahuluan, penyidikan, penyelidikan, pra-peradilan terbuka untuk umum ya. Bisa saudara baca pada pasal 153 ayat 3 dan ayat 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan. Seperti kebalikan tadi ya, kalau tertutup untuk kesusilaan, kalau terbuka kesusilaan tidak boleh diadakan sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, sidang terbuka untuk umum ini seperti contoh pada perkara-perkara pada waktu perkara yang meracuni Mirna ya, itu terbuka bahkan ditayangkan di TV. Kemudian ajas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya, yaitu hak dari publik untuk menyaksikan jalannya peradilan dalam hal-hal tertentu. Selanjutnya saudara baca pasal-pasal di dalam KUHP ya, pasal 153 ayat 3 ayat 4 dan seterusnya. Kemudian ajas pemeriksaan langsung, yaitu peradilan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan, tidak menggunakan tulisan seperti dalam hukum acara perdata. Ajas komunikasi dengan tanya jawab. Tanya jawab langsung hanya berlaku antara hakim dengan terdakwa dan saksi. Bagi jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan saksi tidak boleh langsung, tetapi harus melalui hakim. Hakimlah yang meneruskan pernyataan itu kepada terdakwa atau saksi. Saya mengharapkan kepada saudara untuk melihat sidang di pengadilan ya, sehingga saudara dapat paham apa yang saya katakan dengan ajas komunikasi dengan tanya jawab. Sidang-sidang yang berlangsung antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa tidak boleh mengadakan tanya jawab langsung. Lanjut.
pasal 164 ayat 2, pasal 164 ayat 3, pasal 16 ayat 3 ini harus saudara baca, lihat di penjelasan ya, KUHP. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya, saudara harus baca buku tentang hukum acara dan praktek peradilan pidana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.